Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah Akuntansi Manajemen, membahas tentang review jurnal. Di sini kami mengambil jurnalnya dari Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen volume 5 nomor 1, diterbitkan pada April 2022, dan jurnal ini sudah terindeks Sinta di Sinta 5. Untuk membahas jurnal ini lebih jelas, kami sudah membuat matriks. Kami akan tampilkan matriksnya. Ini dia matrik judul dari jurnal yang kami ambil, yaitu Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan dalam Meningkatkan Inovasi Produk, Menganalisa pada Industri Kain Sutra. Jurnalnya kami ambil dari Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, volumenya di volume 5 nomor 1 halaman 32 sampai dengan 42. Tahunnya sendiri tahun 2022, penulisnya Syahidah Rahmah, Andi Nurliana, Tenrisana, Muhriana Muhran. Diterbitkan pada April 2022. Untuk abstraknya sendiri, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi manajemen lingkungan dalam meningkatkan inovasi produk. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pengusaha kain sutra dan para pegawai industri kain sutra Kampung BNI Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa industri kain sutra Kampung BNI Kabupaten Wajo telah menerapkan akuntansi manajemen lingkungan dan memiliki inovasi produk yang baik. Dengan diterapkannya akuntansi pengelolaan lingkungan di industri kain sutra Kampung BNI Kabupaten Wajo, pengelola industri memiliki informasi yang digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas pabrik. Walaupun demikian, industri ini belum menyajikan informasi biaya lingkungan secara spesifik. Selain memberikan informasi bagi pengelola, dengan diterapkan akuntansi manajemen lingkungan dapat memberikan gagasan kepada pengelola industri untuk melakukan inovasi produk dari hasil limbah industri. Untuk selanjutnya, mengenai latar belakang akan dibahas oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu latar belakang dari jurnal tersebut, yaitu di era ekonomi modern yang semakin maju dan berkembang, telah banyak kejadian mengenai pencemaran lingkungan yang berasal dari aktivitas produksi perusahaan. Salah satu contoh pencemarannya lingkungan akibat kegiatan produksi perusahaan di Indonesia, yaitu aktivitas produksi pada industri PGPS Madukismo. Dampak dari aktivitas industri ini adalah pencemaran daerah aliran sungai dari limbah yang dibuang, yang mengakibatkan ikan-ikan sungai mati karena terkontaminasi kandungan limbah. Selain itu, air sumur warga di sekitar pabrik industri menjadi tercemar. Ini menurut Mariska dan Paidati 2020. Pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak pada lingkungan masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri, namun juga berdampak pada kenaikan suhu udara pada pemanasan global. Setiap industri atau perusahaan akan selalu berupaya untuk mempertahankan bisnisnya dalam kondisi apapun, termasuk di tengah krisis ekonomi global saat ini. Untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, perusahaan perlu memenuhi permintaan berbagai pemangku kepentingan yang tidak hanya berasal dari investor, namun juga dari pemerhati lingkungan dan konsumen. Oleh karena itu,
Setiap industri perlu memberikan perhatian khusus dalam menciptakan produk yang ramah lingkungan. Adanya penekanan dari stakeholders terhadap perusahaan untuk menciptakan produk ramah lingkungan perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam strategi produksinya. Ini menurut Ferreira tahun 2010. Menurut Rustika tahun 2011 dalam dan Mardikwati tahun 2014 mengemukakan bahwa untuk dapat mencapai keberlangsungan usaha dan pengembangan berkelanjutan, perusahaan perlu menerapkan strategi bisnis yang sesuai dengan tuntutan stakeholders. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah menciptakan produk hijau atau green product dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Strategi ini sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saingnya, menurut Lestari tahun 2020. Selanjutnya, tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu dalam menghadapi kompetisi yang ketat dalam dunia industri kerajinan kain sutra, perusahaan melakukan inovasi dan menerapkan strategi baru terhadap produk yang dihasilkan. Penentuan strategi baru dan inovasi produk dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memerhatikan isu-isu lingkungan dan mengimplementasikan akuntansi manajemen lingkungan sehingga dapat bersaing dan memiliki nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Penelitian ini berfokus pada pentingnya akuntansi manajemen lingkungan. Lingkup dari akuntansi manajemen lingkungan adalah menyajikan informasi dalam pengembalian keputusan perusahaan dan pelaporan eksternal serta merupakan subbagian dari akuntansi lingkungan. Ini EPAM 1995 dalam Indrawati dan Rini 2018. Selanjutnya menurut Hansen dan Women tahun 2013 dalam Norsita tahun 2021, sebelum informasi biaya lingkungan dapat disediakan bagi manajemen. Biaya-biaya lingkungan hidup didefinisikan. Biaya lingkungan merupakan biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk, ada atau kualitas lingkungan yang tercemar. Menurut Rahmat dan kawan-kawan, yaitu penerapan akuntansi manajemen lingkungan dalam 39 buruk mungkin terjadi. Menurut Hansen dan Women tahun 2018. Dalam Zainab dan Burhani 2020. Oleh karena itu, pada saat industri melaporkan biaya lingkungan secara khusus, di situ kita terdapat melihat implementasi akuntansi manajemen lingkungan yang nantinya dapat memberikan manfaat berupa inovasi produk. Menurut Wahyono tahun 2022 dan Suhaini tahun 2018 berpendapat bahwa kemampuan dalam menciptakan inovasi produk yaitu sumber daya kompetitif yang sangat penting dan strategi untuk membangun keunggulan bersaing. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjabarkan tentang teori yang digunakan. Adapun penekanan dari stakeholder terhadap perusahaan untuk menciptakan produk ramah lingkungan perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam strategi produksinya. Ferreira et al. 2010, menurut Rustika 2011 dalam Merdikawati et al. 2014 mengemukakan bahwa dapat mencapai keberlangsungan usaha dan pengembangan berkelanjutan, perusahaan perlu menerapkan strategi bisnis yang sesuai dengan tuntutan stakeholder. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada industri
kain sutra di Kabupaten Wajo, Kampung BNI, Pusat Pengrajin Sutra Bugis Sengkang, yaitu berlokasi di Pakan Tano Sitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang isinya berupa kalimat, kata, dan gambar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan metode analisis data yang dikembangkan Miles dan Hamberman, menurut Miles dan Hamberman yang dikutip dari oleh Sugiono 2018, mengemukakan bahwa dalam analisis data penelitian kualitatif dimulai pada saat mengumpulkan data berlangsungnya sampai dengan pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Menurut Mulung 2015, informan penelitian adalah orang yang berperan dalam memberikan inovasi terkait situasi, kondisi, latar belakang penelitian, dan orang yang memahami permasalahan yang akan diteliti. Informan yang dimaksud dalam wawancara penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan mengetahui masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini sebagai berikut. Temuan penelitian: berdasarkan analisis data penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi bahwa penerapan akuntansi manajemen di lingkungan perindustrian kain sutra Kampung BNI Kabupaten Wajo lebih menerapkan ke hal pengolahan. Dari sisi informasi akuntansi industri kain sutra Kampung BNI telah dilakukan pencatatan. Dalam pengumpulan informasi fisik, akuntansi manajemen, lingkungan, dan industri kain sutra Kampung BNI Kabupaten Wajo dapat dikatakan memadai, sebab telah tersedianya informasi tentang jumlah, bahwa dan hal lainnya yang diperlukan dalam proses produksinya. Untuk mencatat dan mengumpulkan informasi moneter akuntansi manajemen lingkungan kurang memadai karena pelaporan biaya lingkungan tidak dilaporkan secara khusus, namun dilaporkan dengan keuangan secara umum. Selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan membaca kesimpulan dari review jurnal ini. Pada industri kain sutra Kampung BNI Kabupaten Wajo, akuntansi manajemen lingkungan yang diterapkan lebih bertujuan pada pengolahan, pencatatan, dan pengumpulan informasi pengolahan lingkungan fisik pada industri kain sutra Kampung BNI Kabupaten Wajo sudah tepat karena memberikan informasi jumlah input dan output kegiatan produksi. Sementara itu, pencatatan kumpulan informasi moneter akuntansi pengelolaan lingkungan tidak tepat karena memperhitungkan biaya dan pendapatan lingkungan dari pengelolaan limbah atau laporan keuangan lingkungan tidak secara khusus. Inovasi produk pada industri kain sutra Kampung BNI Kabupaten Wajo termasuk dalam kriteria baik. Namun pastinya harus lebih ditingkatkan khusus pada gaya dan desain produk. Maka inovasi produk pada Kampung BNI Industri Kain Sutra Kabupaten Wajo dilakukan melalui pengembangan produk baru, peningkatan fitur produk, peningkatan kualitas produk, dan evaluasi produk untuk mencapai produk yang baik untuk menciptakan kualitas. Terima kasih.